Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-15. Langsung saja makan coklat sambil udut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Yang Yu yang bergumam, sebelum datang ke dunia ini aku tidak pernah peduli pada apapun. Siapa yang mati, apa yang terjadi dalam hidupku, semuanya buram bagiku sampai aku bertemu dengan sistem. Tapi tiba-tiba prasasti itu pun bergetar, dan di sana langit-langit dari gua pun runtuh. Lalu Drago pun berteriak, "Wow, gempa bumi, apa yang terjadi sekarang?" Sambil ia menatap prasasti itu. Lalu Yang Yu pun berkata, "Makam ini runtuh, apa ini mekanisme pertahanan dari Kaisar Xin?" Lalu Drago pun berkata, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Di sana tiba-tiba prasasti itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat berkilauan mengarah ke langit-langit goa itu dan menembusnya hingga terlihat dari kejauhan cahaya itu yang sangat berkilauan. Dan tiba-tiba di atas sana terlihat lubang akibat cahaya itu tadi. Roland pun menunjuk sambil berkata, "Lihat, ada sumber cahaya di luar sana." Dan di sisi Yang Yu, ia pun berkata, "Roland, Drago, pegang tanganku, kita akan terbang ke luar sana." Dan di sana mereka pun semua menghampiri Yang Yu sambil mereka memegang tangan dari Yang Yu. Lalu Yang Yu pun melompat sambil berkata, "Sayap Santa Mas Pelhem, terbangkan kami keluar dari sini." Sambil mereka dibawa oleh Yang Yu itu menggunakan sayap Santa. Dan lompatan Yang Yu pun berkilauan di atas gunung itu. Lalu mereka bertiga pun turun di tanah dengan selamat. Yang Yu pun memandangi bulan berkata, bulannya, sialan, resiko tinggi, imbalan tinggi, sialan, aku butuh asuransi kali ini. Sialan kau takdir, aku hidup. Dan di sana Drago pun berkata, "Yang mulia, apa Anda begitu bahagia untuk hidup kembali? Aku juga, kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak keuntungan." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Tentu saja, ya, aku masih tidak tahu apakah mewarisi sayap Santa ini adalah hal yang baik, tapi tidak bisa seburuk itu kan." Lalu Drago pun berkata lagi, "Ngomong-ngomong Yang mulia, setelah kita kembali, bisakah Anda membawa pengkhianat Duster itu?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Ya, tidak akan terjadi." Lalu di sisi Roland, ia pun berkata, "Duster adalah anak satu-satunya dari Dusty. Dia adalah satu-satunya pewaris pemimpin sekte, maka itu tidak akan memberikan wajah kepada sekte itu." Lalu Yang Yu pun berkata, "Bukankah kau terlalu banyak meremehkan Kaisar? Mencoba membunuh seseorang Kaisar bangsa ini adalah kejahatan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan perguruan hati di sana, dan Yang Yu pun berkata, "Duster, di mana kau bersembunyi? Sialan!" Sambil mereka memasuki ruangan itu, tiba-tiba mereka bertiga pun terkejut karena ruangan itu sangat sunyi. Yang Yu pun bergumam, "Sesuatu ada yang salah, ini terlalu hening." Lalu ia pun berkata, Hei, kami kembali, apa yang terjadi di sini?" Sambil kita diperlihatkan di ruangan lain seseorang berlari. Lalu ia pun berkata, "Yang mulia kembali, kenapa begitu marah-marah?" Sambil ia berbicara dengan teman-temannya. Lalu terlihat Drago bersama Lee Roland, dan ia pun berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Sambil mereka semua pun terkejut melihat Drago bersama Roland. Lalu Drago pun terkejut sambil berkata, "Ini bagaimana mungkin?" Ternyata ia melihat papan-papan nama kematian, dan salah satunya adalah Duster. Di sana Master Dusty pun berkata, "Ray Roland, apa kau masih punya nyali untuk menunjukkan wajahmu di sini?" Di sana Roland pun berkata, "Apa? Aku bersama Yang Mulia selama ini, Master. Bagaimana bisa Duster meninggal?" Di sana Master Dusty pun menunjuk sambil marah berkata, "Diamlah semua murid, bawa dia padaku, tangkap dia segera." Dan di sana kita diperlihatkan Yang Yu yang berjalan berkata, "Tenang pemimpin sekte Dusty, katakan padaku apa yang terjadi." Lalu Master Dusty pun menjawab, "Yang mulia, tolong carikan keadilan untuk putraku." Di sana Yang Yu pun menjawab, "Jangan khawatir, masalah hidup dan mati aku tidak akan memihak dan akan mendengarkan dengan baik. Apa yang terjadi? Katakan padaku dari awal." Di sana Master Dusty pun bercerita, saat dia kembali dari makam, dia terluka parah. Ada 36 luka di seluruh tubuhnya, semuanya terluka oleh pedang Glenn. Lalu Yang Yu pun bertanya,
Bukankah ini terlalu sembarangan untuk menuduh Li Roland hanya karena terluka oleh pedang klanmu sendiri? Siapapun bisa melakukannya kan? Apakah ilmu pedang klan hanya diteruskan ke Li Roland saja? Apakah masuk akal kalau dia satu-satunya pelakunya? Berhenti menjadi terlalu emosional. Di sana Master Dusty pun berkata, aku tidak ingin mempercaya ini. Li Roland tidak pernah membenci anakku sebelumnya, tapi sebelum kematiannya, anakku memanggil namanya bukan orang lain, tapi nama Li Roland. Apakah ini masih omong kosong? Dalam nafas terakhir putraku, dia akan menyebut namanya. Jelas dia pelakunya kan? Tidak hanya itu, ada banyak saksi mata di sini yang mengatakan mereka mencabut pedang dari tubuhnya sebelum meninggalkan senjata dan melarikan diri. Lalu Yang Yu pun berkata, mustahil. Li Roland bersamaku selama ini. Mungkin seseorang mencoba menjebaknya, mencoba meniru. Menarik. Kecuali apa yang kalian lihat sebenarnya adalah hantu. Di sana mereka semua pun terkejut berkata, mustahil, kami tahu apa yang kami lihat. Itu jelas Li Roland. Sambil terlihat Master Dusty di sana yang terdiam. Lalu di sisi Drago ia pun berkata, tidak, itu tidak mungkin. Dia terjebak bersama kami 6 hari terakhir di dalam makam Kaisar Hin bersama dengan Yang Mulia. Tapi di sisi Master Dusty, ia pun marah berkata, makam itu sudah dieksplorasi dan kosong. Bagaimana kalian bisa terjebak di sana? Hei Drago, berhenti menutupi pembunuh ini. Di sana Roland pun berkata, Master Sekte, ini pasti kesalahpahaman. Kami tidak berbohong. Lalu Drago pun berkata, Master Sekte Dusty, aku selalu memperlakukan Anda sebagai ayahku dan Duster sebagai saudara kandungku. Dan aku tidak bisa menjamin dengan hidupku sendiri bahwa saudari Li Roland bukanlah pembunuhnya. Dia pasti tidak membunuh saudara Duster. Sambil terlihat Master Dusty itu yang berkobar membara emosi, ia pun berkata, kalian berani berbohong di hadapan Pak Tua ini. Kalian pikir aku bodoh? Anakku sendiri sudah meninggal. Lalu Yang Yu pun berkata, aku bilang, tenang Pak Tua, jangan membuatku mengulanginya. Ada pil dan senjata sihir yang bisa membuat orang lain mengubah penampilannya. Kita hidup di dunia di mana sihir itu mungkin, dan ini yang kau pikirkan. Sialan, pernahkah kau bertanya-tanya bahwa mungkin ini adalah plot dari sekte Evil atau Liga Assassin? Di sana Master Sekte pun menjawab, apa? Liga Assassin? Lalu Yang Yu pun berkata, mungkin ini juga merupakan plot dari ibu kota karena kau bersumpah setia kepada faksi kerajaanku. Oposisi lain dengan sengaja melakukan ini untuk menunjukkan ketidakpuasan. Selain itu, meski Duster masih di sini, aku tidak akan pernah memaafkannya. Beberapa kali dia membuatku marah dan bahkan membuatku dalam bahaya. Aku tidak akan pernah membiarkannya hidup. Anakmu mencoba membunuhku berkali-kali sebelum ini. Apa kau tahu itu? Bahkan jika Li Roland membunuhnya, ini akan menjadi keadilan bagiku. Di sana Master Dusty pun mengepalkan tangannya sambil gemetar. Lalu ia pun berkata, aku jadi Pak Tua ini secara tidak langsung membunuh anakku sendiri. Itu kesalahanku. Sambil terlihat Yang Yu di sana yang berkata, aku bisa menebak faksi, bahkan sekte talisman surgawi. Mungkin mereka melakukan ini. Meski begitu, aku akan membalas dendam untukmu. Untuk ini kau tidak usah khawatir. Lalu Master Dusty pun menjawab, karena itu masalahnya, saya percaya Yang Mulia akan tahu apa yang harus dilakukan. Di sana Yang Yu pun berkata, Drago, ikuti aku ke istana, jadilah bodyguardku. Kuharap kau tidak menolak tawaranku kan? Di sana Drago pun menjawab, terima kasih Yang Mulia, aku akan melindungi Anda dengan kemampuan terbaikku Yang Mulia. Dan Yang Yu pun berkata, Roland, bagaimana denganmu? Apa kau ikut denganku? Di sana Roland pun berkata, Aku ingin tinggal di sekte ini untuk sementara Yang Mulia. Lalu Yang Yu pun pergi dari sana sambil berkata, terserah dirimu, jangan menangis padaku kalau ada yang salah. Pikirkanlah, aku tidak akan kembali untuk beristirahat. Sambil ia dipandangi Master Dusty di sana yang bergumam, masalah ini keluarga kerajaan harus bertanggung jawab untuk ini. Jika tidak, jangan salahkan Pak Tua ini karena melakukan sesuatu yang akan dia sesali. By the way, ia pun masih menyimpan dendam ya Mo. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya di istana, seseorang pun berkata, Yang Mulia, Yang Mulia. Ternyata itu adalah
anak buahnya yang sedang berlari, dan ia pun berkata lagi, "Berita buruk Yang Mulia," sambil ia menghadap ke arah Yang Yu bersama Master Li di sana. Lalu Yang Yu pun berkata, "Tenanglah, sebutkan urusanmu, apa masalahnya?" Di sana orang itu pun ketakutan berkata, "Jenderal negara Autia berada di luar perbatasan kota Yang Mulia. Dia ingin berbicara dengan Yang Mulia." Lalu Yang Yu pun berdiri berkata, "Jadi bajingan itu benar-benar datang? Berapa banyak orang yang dia kumpulkan?" Di sana anak buahnya pun menjawab, "Tidak kurang dari 10.000 tentara Yang Mulia." Lalu Master Chan di sana pun berkata, "Yang Mulia, saya takut pertahanan ibu kota tidak cukup untuk menahan mereka. Apa Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memanggil pemimpin sekte untuk membantu?" Tapi Yang Yu di sana pun tersenyum bergumam, "Bagus, inilah waktunya untuk kartu jelek itu untuk memulai debutnya." Dan di sana ia pun berkata, Aku baik-baik saja. Aku punya kartu as di lenganku." Di sana Master Chan pun berkata, "Yang Mulia, apa Anda mau pergi sendirian? Apa Anda gila?" Kaisar gila, itu cocok untuk sebutan Anda Yang Mulia. Oh, jantungku tidak bisa menerima ini." Dan Yang Yu di sana pun tersenyum berkata, "Santai Pak Tua, aku tangani ini. Apa Anda mau melihat trik yang rapi?" Lalu kita diperlihatkan di sisi jenderal negara lain, dan ia pun berkata, "Kau anjing kotor Kaisar, keluar sekarang dan bermain bersamaku. Dasar pengecut, penggal kepalanya. Hei kau anjing gila, apa kau takut? Keluarlah sekarang." Sambil terlihat begitu banyak tentara di gerbang negara Xia itu. Lalu di sisi Yang Yu, Paman Jenderal pun berkata, "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan di sini? Ini tidak aman." Yang Yu pun menjawab, "Wow, lihatlah tentara itu, formasi itu, tentara kuno sungguh spektakuler." Lalu Paman Jenderal pun berkata lagi, "Kuno? Saya tidak mengerti. Kuno tentang apa semua ini?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Tidak ada, hanya mengingatkanku pada prajurit dinasti." Lalu Paman Jenderal pun bertanya lagi, "Di apa sekarang? Prajurit dari suatu dinasti Yang Mulia?" Di sana Yang Yu pun menjawab, "Kau melihat sebuah trik. Jangan khawatir, biarkan bajingan ini melihat pertunjukan." Sambil terlihat ia melompat ke atas genteng itu, dan di sana ia pun berkata, "Paman, tetap di sini dan lindungi domainku. Aku akan membereskan orang bodoh itu sekarang." Lalu pamannya pun khawatir berkata, "Hei, tunggu Yang Mulia, kembali." Sambil kita diperlihatkan di sisi jenderal dari negara lain, ia pun berkata, "Kaisar anjing gila, cepatlah dan beri kami tanah yang kami minta. Jika kau melakukannya, kami akan melindungi negaramu selama 10 tahun ke depan. Jika kau menolak, kau akan mati." Tapi di sisi Yang Yu, ia pun menjawab, "Yo, Jenderal Beng, aku punya yang baru untukmu. Aku tidak peduli. Jadi pergilah, enyahlah kembali ke negaramu sebelum aku memukul pantatmu itu dan mengubur mayatmu di sini." Sambil ia nangkring di atas genteng itu. Lalu jenderal itu pun terkejut berkata, "Kaisar gila? Hanya itu lucu Kaisar. Apakah kau sedang melawak kau sendiri? Itu sama sekali tidak membuat takut siapapun di sini. Menggonggong dan tidak menggigit, kau hanya anjing Kaisar. Apa yang bisa kau lakukan sendirian di atas sana, di atap sialan itu?" Lalu Yang Yu pun mengeluarkan kartunya dan berkata, "Hei, jangan salahkanku. Jika kau dimakamkan setelah ini, kau akan menyaksikan sang legenda." Sambil tangannya mengarah ke arah prajurit itu dengan aura membara. Di sana Yang Yu pun berkata, "Pernah mendengar seorang prajurit dinasti? Kau berada dalam kebangkitan yang kasar. Majulah Summon." Sambil terlihat cahaya membara menyelimuti tubuh Kaisar Yang Yu. Di sana cahaya itu pun menuju ke atas langit. Lalu di sisi Jenderal Beng, ia pun berkata, "Siapa atau apa yang dia summon Kaisar anjing ini?" Sambil kita diperlihatkan langit itu yang berkobar membara dan membentuk sebuah celah sinar di sana. Lalu Yang Yu pun berkata, "Jadi kartu rare ungu akan membuat langit ungu. Ini adalah omong kosong. Gaya yang sangat kulihat ini begitu mempesona." Sambil terlihat celah itu yang mengeluarkan cahaya dan menembakkannya ke lantai sana, hingga terlihat lantai itu berkobar membara meledak akibat hantaman dari sinar itu. Mereka pun berkata, "Semuanya berhati-hati, aku merasakan kehadiran yang kuat." Lalu temannya pun dari samping memandangi sambil berkata, "Tapi apa itu? Apakah ini semacam hantu?" Dan ternyata itu adalah sosok dari
prajurit Rare, yaitu yang mirip si Jilong, dan ia pun berkata, "Tombak kebajikanku siap melayani Anda, tuanku. Aku Zhao Yun setelah memasuki medan perang." Dan di sana para prajurit musuh pun berkata, "Itu hanya satu kavaleri, tangkap dia, maju, bunuh dia." Sambil mereka semua pun menyerang ke arah Jilong itu. Dan di sana dengan satu tebasan, Jilong pun berkata, "Tombak kekuatan tidak takut pada siapapun. Aku prajurit sejati dari 3 kerajaan." Sambil tidak tebasan itu yang melemparkan prajurit-prajurit itu dengan mudah. Yang Yu pun berkata, iya po, prajurit dinasti Baby, lakukanlah seperti mode ekstrim Jilong Musou." By the way, Musou adalah istilah umum untuk gerakan kuat yang digunakan oleh karakter yang tidak ada taranya di game Warrior atau perang Basara dinasti Warrior ya mo. Lalu para prajurit musuh di sana pun ketakutan berkata, orang ini bukan manusia. Bala bantuan sekarang, hentikan orang itu, dia hanya seorang." Sambil mereka pun menyerang lagi ke arah Jilong itu. Dan di sisi jenderal, ia pun berkata, apakah orang ini adalah prajurit dewa yang legendaris? Bagaimana Kaisar Anjing itu menemukan seseorang yang sepertinya? Itu tidak masuk akal. Sambil ia terlihat ketakutan memandangi anak buahnya yang dihajar itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi Jilong dengan kobaran aura membara yang mengangkat tombaknya sambil berkata, "Musou, takutlah pada raungan naga petir." Sambil terlihat petir-petir itu yang menyambar para prajurit dari musuh itu. Dan di sana mereka pun ketakutan berlari berkata, "Mundur, itu sihir iblis, teruslah berlari." Sambil mereka pun berlari dari sana. Lalu salah satu dari prajurit itu pun menghampiri jenderalnya sambil berkata, "Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Tentara kita dipangkas dengan satu serangan. Jika ini berlanjut, aku pikir kita akan kalah." Dan di sana jenderal itu pun ketakutan sambil berkata, "Sialan, apa yang dilakukan mata-mata itu? Mereka tidak pernah bilang seseorang jenderal sekaliber ini melayani negara Xia yang agung. Dengan kekuatan semacam ini, bisakah negara kami menangkis kerajaan Xia yang agung? Aku salah perhitungan. Sial." Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Hei jenderal, kau sangat diam dengan penghinaan itu. Bagaimana dengan anjing itu? Bawa anak buahmu dan pergilah dari tanahku. Aku memberi kau kesempatan untuk pergi sementara aku masih berperilaku baik." Di sana prajurit Yang Yu pun berkata, "Tuanku, lihat, kaisar kita baru saja memanggil tombak kavaleri dan para pengecut ini lari terbirit-birit." Sambil terlihat paman jenderal di sana yang memandanginya. Lalu ia pun membayangkan sambil bergumam, "Aku pernah melihat hal yang serupa di masa lalu ketika kaisar sebelumnya memsumum seseorang, tapi saat itu cahayanya keemasan terang. Mungkinkah itu sama? Salah satu dari prajurit legendaris itu." Sambil ia membayangkan di kala itu, dan di sana prajurit dari musuh pun mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Lalu di sisi prajurit dari Yang Yu, ia pun berkata, "Mereka menyerah, tuanku, mereka menyerah. Kita menang. Musuh mengibarkan bendera putih, kita menang yang mulia." Dan di sana Yang Yu pun menjawab, "Itu cukup, Zhao Yun, kau bisa kembali sekarang." Di sana summon Yang Yu, yaitu si Jilong, langsung menghilang dengan kobaran aura membara yang menuju ke arah tangan Yang Yu. Di sana anak buah Yang Yu pun berkata, "Luar biasa, Yang Mulia baru saja mensummon prajurit tunggal dan dia menang pertarungan untuk kita." Sambil terlihat Master Chan di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, Apakah itu benar?" Dan anak buahnya pun berkata lagi, "Yang Mulia berkata bahwa dia memanggil seseorang prajurit dari negeri yang jauh untuk membantunya. Jadi dia kembali ke negaranya sekarang." Dan di sana Master Chan pun bangga berkata, "Luar biasa, apa kaisar kita mengenal prajurit dari negara yang jauh? Sungguh menakjubkan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan petir yang menyambar, dan di sana kita diperlihatkan di negara lain seseorang pun berkata, Kenapa?" Dan ternyata itu adalah Master Talisman yang di depannya terdapat seseorang yang melayang, dan ia pun berkata, "Penjaga sialan mana yang memutuskan untuk melindunginya?" Sambil terlihat si pisau besar yang berada di samping Master Talisman itu. Dan di sana Master Talisman pun berkata, "Tuanku, tenanglah, kami tidak tahu." Lalu pisau besar pun menjawab, "Master, kaisar ini mencuri jam dariku.
menggunakan tangan hantu. Dia sungguh misterius. Lalu di sana orang yang melayang itu pun berkata, apa misterius? Aku tidak peduli tentang itu. Anjing sialan ini sepertinya ada orang yang mendukungnya. Aku ingin tahu siapa. Lalu pisau besar pun menjawab, apa yang akan kau lakukan, Master? Jika ini terus berlanjut, negara Siayang Agung akan segera bisa mencaplok negara lain, dan ini sangat berbahaya. Di sana sosok yang melayang itu pun tersenyum sambil berkata, oh jangan khawatir, aku masih punya beberapa kartu yang belum aku mainkan. Kaisar anjing kotor itu akan segera mati. Tandai kata-kataku dan bersambung. Mo